Lemo merupakan makam batu pahat sebagai situs pemakaman purba kepala-kepala suku Toraja pada zaman dulu. Di sana juga terdapat patung-patung sebagai simbol orang-orang yang dimakamkan. Makam unik dan seram dari berbagai belahan dunia. Apa yang ada di pikiran Anda kalau mendengar kata makam? Pasti serem, angker, dan takut. Ya, makam memang selalu jadi tempat yang paling menakutkan bagi semua orang. Bagaimana tidak? Makam merupakan tempat tinggal manusia saat mati. Walaupun sekarang makam tidak seseram dulu, tapi sebagus apapun makam, tetap saja akan selalu jadi tempat yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Biasanya tempat makam di setiap daerah atau negara disesuaikan dengan adat dan budaya setempat. Tak heran jika banyak makam-makam unik di dunia ini. Salah satunya seperti tempat makam yang sempat menghebohkan banyak netizen beberapa waktu lalu. Makam transparan bikin horor. Nah, seperti salah satu tempat pemakaman yang cukup unik dan sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Tempat pemakaman yang diduga berada di negara Cina itu berbeda. Semua makamnya berbentuk transparan. Jika umumnya makam itu berupa gundukan tanah yang ditanami rumput dan batu nisan sebagai penandanya, makam di tempat ini atasnya semuanya tertutup oleh kaca yang tembus pandang. Bentuknya pun ada yang kotak dan persegi panjang, tergantung dari permintaan keluarga si mayit. Sepintas mungkin makam itu tidak terlalu menyeramkan, namun jika diperhatikan, orang yang berziarah ke makam tersebut dipastikan akan bisa melihat jasad manusia yang sudah menjadi tengkorak dengan jelas. Anehnya lagi, jasad yang sudah menjadi tengkorak itu posisinya bukan dalam keadaan terbaring seperti jasad pada umumnya, melainkan duduk. Itulah yang membuat warganet kaget sekaligus takut. Apalagi tidak ada sehelai pakaian pun yang menempel di tengkorak itu. Wah, serem banget ya. Makam kuno ada lubang kaca untuk mengintip. Ternyata makam transparan yang menggunakan kaca sebagai penutupnya tidak hanya ada di Cina. Di Amerika Serikat juga ada makam unik yang memiliki lubang kaca di atasnya. Jadi seperti jendela atau atap. Makam tersebut merupakan makam dari seorang dokter bernama Timothy Clark Smith yang sudah meninggal sejak tahun 1893. Semasa hidupnya, Dr. Smith memiliki tapobia, yaitu rasa ketakutan kalau dirinya dikubur sebelum benar-benar meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pada masa itu, alat medis belum secanggih sekarang. Sehingga orang yang tidak sadar atau mati suri sering dianggap sudah mati dan kemudian dikubur. Padahal orang tersebut belum benar-benar mati. Makanya di masa itu banyak makam yang dirancang sedemikian rupa sehingga ketika si mayit yang hidup kembali bisa memberi petunjuk dengan dunia luar untuk meminta pertolongan. Biasanya di makam tersebut ada tali yang diikat dengan bagian dalam peti mati, sehingga memungkinkan si mayit untuk menarik tali tersebut untuk membunyikan lonceng yang ada ditaruh di atas makam jika si mayit hidup kembali. Itulah yang terjadi pada makam Dr. Smith, di mana di atasnya terdapat kaca sebagai jendela, supaya orang luar bisa melihat ke dalam liang makam untuk memastikan apakah Dr. Smith hanya mati suri atau benar-benar mati. Tapi sayangnya lubang kaca di atas makam Dr. Smith tertutup rapat, tidak ada lubang anginnya. Jadi gimana Dr. Smith bisa hidup kalau tidak ada oksigen di dalamnya? Makam dengan nisan bergambar yang menceritakan tentang kehidupan si mayit. Makam Mary Cemetery yang terletak di Kiewa, Sapanta, Rumania memang jauh dari kesan horor. Namun makam ini begitu unik karena seluruh nisannya terbuat dari kayu yang dicat warna-warni, dihias dengan lukisan atau gambar yang bercerita tentang kisah hidup atau saat-saat terakhir si mayit sebelum meninggal dunia. Misalnya ukiran nisan yang memperlihatkan gambar seorang wanita berbaju putih sambil memegang bayi. Kita bisa duga bahwa orang yang meninggal ini berprofesi sebagai suster atau bidan semasa hidupnya. Atau melihat nisan seperti ini, bisa ditebak jika orang yang meninggal itu harus meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Pembuatan nisan kayu ini dimulai oleh Stanlon Patras, seorang pembuat nisan. Pada tahun 1935,
Stanlon membuat salib ukiran dengan gambar-gambar yang berhubungan dengan kehidupan mendiang. Saat ini pemakaman Mary Cemetery ini menjadi objek wisata bagi para turis lokal maupun luar negeri. Tanah Toraja. Di Indonesia sendiri juga terdapat banyak makam unik dan menyeramkan. Salah satunya di Tanah Toraja. Dahulu kala masyarakat Toraja menguburkan para leluhur ataupun raja di atas tebing atau bukit batu. Oleh sebab itu, kota yang berada di bagian selatan Sulawesi ini memiliki banyak makam kuno, di antaranya Lemo di Makale. Lemo merupakan makam batu pahat sebagai situs pemakaman purba kepala-kepala suku Toraja pada zaman dulu. Di sana juga terdapat patung-patung sebagai simbol orang-orang yang dimakamkan. Selain Lemo, ada juga pemakaman Goa Landa di Singgali. Dari namanya, makam ini merupakan sebuah goa yang terbentuk oleh alam yang oleh penduduk setempat dijadikan tempat penyimpanan jenazah bagi para leluhur dan keturunannya. Masuk ke goa ini akan nampak peti mati, tulang dan tengkorak yang sudah berumur ratusan tahun. Sementara untuk para raja dan keluarga dimakamkan di Goa Swaya Singgala. Walaupun terlihat menyeramkan, namun makam-makam kuno ini jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Itulah beberapa makam unik yang ada di berbagai belahan dunia. Mana yang paling menyeramkan menurut Anda? Misteri kutukan yang jadi kenyataan. Meski kutukan mulai dianggap tidak masuk akal, terdengar aneh dan hanya menakut-nakuti. Namun di zaman milenial ini, masih ada sebagian orang yang mempercayai adanya kutukan. Mereka meyakini kutukan terhadap seseorang disebabkan perbuatan jahat dan azab dari Tuhan, sehingga akan mendapatkan sesuatu yang sangat buruk, seperti tidak bahagia, sakit aneh dan sulit sembuh, kesialan hingga kematian. Lantas kutukan apa saja yang masih eksis dan dipercaya kebenarannya? Kutukan Iceman. Penemuan mumi Otzi the Iceman atau Otzi di pegunungan Alpen oleh wisatawan asal Jerman pada tahun 1991 tak hanya menjadi penemuan arkeologi menakjubkan di abad modern ini, namun juga meninggalkan misteri yang menakutkan. Sebabnya, setiap orang yang pernah berinteraksi dengan mumi Otzi dipercaya akan mengalami kematian dengan cara tidak biasa dan mengenaskan. Hal itu terjadi pada 7 orang yang melakukan evakuasi mumi Otzi dan para ahli peneliti mumi pria yang diperkirakan hidup antara tahun 3360 sampai 3100 sebelum Masehi itu. Ada yang tewas karena kecelakaan, terkubur salju, terseret arus sungai, hingga menderita sakit aneh. Kematian tragis orang-orang yang pernah berinteraksi dengan mumi Otzi the Iceman itu kemudian dikaitkan dengan kutukan dan jadi pembahasan dalam sebuah program di stasiun televisi internasional ternama. Kutukan Kennedy. Keluarga Kennedy merupakan keluarga terpandang di bidang politik, hingga ada yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Di balik kesuksesan di dunia politik, keluarga Kennedy oleh masyarakat negeri Paman Syam juga dikenal memiliki deretan kesialan. Itu tak lepas dari tragedi dan musibah yang dialami hampir semua anggota keluarga Kennedy. Sebut saja pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada 22 November 1963. Kemudian adik John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, yang tewas ditembak di sebuah hotel saat ia mencalonkan diri sebagai presiden. 2 anggota keluarga Kennedy lainnya, Joseph P. Kennedy Jr. dan Kathleen Kennedy, tewas dalam kecelakaan pesawat. Sementara Michael Kennedy tewas dalam kecelakaan ski yang dialaminya pada tahun 1999. Deretan peristiwa mengerikan yang terjadi pada keluarga Kennedy membuat banyak kalangan di Amerika Serikat mengaitkannya dengan kutukan keluarga Kennedy.